Guys, gue tuh lagi-lagi di sosial media ya. Kan kita hidup pagi-pagi aja bangun kayaknya sambil nongkrong gitu, mohon maaf ya, kan kita pasti buka-buka sosial media. Gue tuh ya bener-bener deh sama satu karakter ini, Pinkan Mambo. Oh, kenapa? Nggak karakter sih, dia penyanyi. Enggak, kalau gue bilang dia tuh dia udah bukan penyanyi, dia pemain karakter. Kenapa? Karena berubah-berubah gitu. Dari yang kemarin heboh dengan donatnya, sekarang dia guling-guling memang. Dia tuh karakternya berguling-guling di pinggir jalan. Lo tahu wajah mukanya dia sampai segitu-gitunya loh. Lu udah lihat belum wajahnya dia? Udah. Kering, bintik-bintik, jelitur. Coba kita spill dulu dong video Pinkan Mambo. Itu jadi heboh banget dan jadi viral banget, dan tentunya ya pro dan kontra ya. Kita lihat dulu dari netizen, ini ada yang berkomentar sampai segitunya ngejar dunia. Ada juga yang bilang apapun itu pekerjaannya yang penting halal guys. Apa komentar lu? Melihat ini kan kayaknya nggak lama sesudah Lebaran. Gue sebenarnya lebih suka untuk ngeluarin dulu, tolong di spill dari anaknya Michelle. Ya, boleh nggak? Dari Michelle dikeluarin dulu. Ini anaknya siapa nih? Anaknya Pinkan Mambo. Kita lihat komentar dari netizen. Ada yang bilang kayak gini, lu pikir roda itu di atas mulu? Mikir. Terus ada yang bilang juga dia mamamu loh, cari rezeki juga halal. Jangan malu tapi doakan dan support terus. Semoga keadaannya membaik. Oke, ini dari gue ya. Karena Pinkan ini selalu hebohnya di sosial media, gue rasa nggak salah juga anaknya berbicara di sosial media atas kekecewaan dirinya dia kok bisa ngelihat ibunya seperti itu. We have to remember Pinkan Mambo bukan artis biasa, dia artis yang besar, pernah menjadi kebanggaan buat keluarga dan anak-anaknya. Dan artinya dia pakai bahasa, wah kok gue jadi malu ngelihat emak gue kayak begini, downgrade banget. Bahasa ngamen sebenarnya bisa luas. Nggak juga lo harus guling-guling di pinggir jalan, pakai rok mini, sampai lo kayak begitu kayaknya lo nggak terawat. Plus ditambah, si Michelle bilang bahwa ini nih kejadian setelah pernikahan sama suami Arya ini. Gitu. Nah, makanya dia bilang, aku dari awal nggak suka nih sama suami ini. Mohon maaf Arya, bukan mau mengejas Aryanya, bukan. Tetapi menurut gue, kita juga tidak bisa menyalahkan teriakan hati anak. Iya, jadi ini sekali lagi kita tidak mengomentari pernikahan Pinkan dengan Arya Saloka. Ya, bukan. Karena pernikahan itu tidak terjadi. Kalau gue, mungkin kalau gue jadi anaknya Pinkan, gue mungkin akan berharap bahwa emak gue suaranya bagus. Lo ngamen bisa dengan cara ya ngamen nggak salah. Iya, benar. Lo bisa mungkin I don't know di lounge atau di mana. Mungkin lo tidak bisa meraih lagi posisi lo sebagai artis besar seperti dulu bersama dengan yang ratu itu. Ya tapi paling tidak image dia sebagai ibu dan untuk punya anak-anaknya itu dijaga. Kalau aku sih, kan dia dulu punya nama sangat besar, suaranya kualitas juga bagus. Cuman makin dunia ini kan menerima nggak bisa cuma kita kan, muncullah yang baru-baru juga otomatis. Mungkin dia secara psikolog mungkin dia capek, jenuh, tapi dia pingin terkenal, tetap viral. Mungkin dengan balik lagi dengan karir cuma nyanyi doang kan mungkin nggak bisa viral. Bukan menurut dia adalah kenapa dia begitu, itu kan di platform sosial medianya untuk dapat gift. Maksudnya kan itu kan dia cari duit buat anak. Gak lama setelah itu kan juga muncul update pemberitaan, dia sehari live 3 jam itu 26 juta loh. Iya, iya. 26 juta. Pengen guling-gulingan nggak lo? Gue sih mau guling-gulingan dapat 26 juga juta. sih. Tapi nggak Gue gitu. bonusin ngobrol buat lo. Kalau dari pendapat aku nih ya kayak, jadi itu serba salahnya gini. Ketika kita punya suatu family, beda kalau kita sendiri. Kalau kita udah punya family, kita representatif our family. Jadi bukan kita hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita punya orang tua, kita punya anak, punya suami, punya keluarga yang dimana kita bawa nama keluarga kita. Itu sebenarnya, even though kita sendiri sebenarnya kita bawa nama keluarga kita sih, tapi at least kalau kita sendiri yang malu-malu lo sendiri. Tapi ketika lo udah punya apalagi, ini runtutannya anak nih ya. Anak itu yang kasihan ketika mereka di lingkungan sosial mereka. Itu yang kasihan merekanya. Jadi sebenarnya kerjaan apa halal apa nggak halal? Halal banget, tapi masalahnya what you are is representative your family. Make sense. Yes. Banyak kok platform yang minta digoreng,
mau dibayar mahal. Tapi kalau asal mungkin lihat duitnya, MM-an, mungkin kita lakukan. Kan banyak di luar sana itu kan lakukan itu, berantem nantinya rujuk. Kita malah sembunyi nggak mau muncul karena nggak mungkin anak kita lihat kita berantem terus dapat duit. Mereka dapat duit sih, tapi lihat papa mamanya berantem di media sosial kan nggak mungkin. Buat gue acung jempol dengan keberanian dia melakukan itu. Lu hebat, dan dia kan selalu mengedepankan narasi bahwa mau beli uang susu anak, gitu. Jadi ibu yang berjuang untuk keluarganya. Untuk itu lu hebat. Tapi prosedur lu melakukan ngamen di pinggir jalan itu gue gini, dia nggak ditertipin kamtip apa? Ada. Itu bahaya loh. Itu mobil pada ngantri gitu. Itu di jalanan umum loh. Emang nggak ada polisi. Sekarang ini perekonomian tuh lagi nggak baik-baik aja lah gitu. Itu sebabnya kita melihat banyak artis kita bukan cuman banting setir, tapi ganti kendaraan gitu. Udah banting setir tapi ganti kendaraan. Tadinya naik sedan, sekarang naik beca. Gitu. Tadinya penyanyi kafe, band, penyanyi rekaman, sekarang ngamen di depan pinggir jalan guling-gulingan misalnya. Atau beberapa nama besar selebriti jualan daster gitu. Nggak berendahkan mereka yang jualan gitu ya. Maksudnya lu juga jualan tas gitu ya. Gue juga dari siaran di radio sekarang siarannya di sosial media. Ganti kendaraan gitu. Iya kan? Pengen tahu pendapat kalian berdua. Kalian ini kan juga selebriti iya. Content creator iya. Melihat tren yang terjadi saat ini, apa pendapat kalian? Jadi ya masalah cari uang yang selama halal dan juga tidak mempermalukan keluarga, why not? Terus saya juga kemarin sempat bikin film. Jadi sekarang di belakang layar juga, tidak bisa selalu depan layar. Siapa yang mau nggak terkenal sih? Kita pernah terkenal, pingin terkenal terus, tapi kan kita harus sadar. Dan juga kadang-kadang kita juga jualan kok di media sosial kayak vitamin dan lain-lain. Dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nurunin gengsi. Naikin gaya hidup, naikin gengsi mah cepet. Nuruninnya yang susah. Makanya kemarin sempat di Korea obrol sama papanya. Saya omong sampai tahun ini kalau saya nggak bisa menjaga secara semuanya, saya nggak apa-apa kok masuk ke kantornya papa untuk kerja sebagai karyawan juga nggak apa-apa. Saya sempat obrol gitu. Jadi jangan karena di entertain udah pernah menikmati rasanya enak, terus kita mau jadi karyawan atau kita kesannya kita kerja di kafe, jadi waitress pun why not gitu loh. Jadi selama itu halal dan juga tidak mempermalukan family kita, ya kita harus turun juga harus mau lah. Makanya aku sebenarnya setuju dengan apa yang disampaikan papamu dan apa yang dilakukan oleh Lee. Nggak ada gengsi, artis tuh nggak boleh kegedean ego. Makanya ngelihat orang-orang yang pintar memanfaatkan situasi kayak Pinkan, Aldi Taher, ya itu dia jualan. Menurut gue, lo pernah ribut ya sama Aldi? Iya ya, secara di media sosial pernah sempat itu ya. Tapi saya sih nggak niat berantem sih. Oh itu kayak. Tapi benci sama Aldi sampai sekarang. Enggak, sekarang udah jadi sahabat. Tapi bicara soal konsep-konsepannya dia, gue sih acung jempol ya, kayak dia kan jualan burger. Menurut gue yang dia jual bukan burger sih, konsepnya aja gitu. Konsep, gue nggak tahu burgernya enak nggak? Gue coba. Katanya bilang enak. Jumbo loh, Bo. Segini gedenya. Iya, jadi nggak ada gengsi, nggak ada ego gitu. Yang tadinya biasa dipuja orang di atas panggung, sekarang jualan ini, jualan itu. Kita punya video ya, ini agak miris sih gitu ya. Kan sering baca ya, sekarang kondisi sekarang katanya lulusan S1, lulusan S2 ada susah cari kerja. Katanya capek-capek sekolah S2 gajinya cuma 3 juta, di bawah UMR. Keluhan yang terjadi. Ini ada satu video yang mungkin bisa membuka mata kita. Kadang-kadang bukan pekerjaannya yang susah, tapi ego. Lulusan S1 ini loh. Pekerjaannya maunya yang susah. Masih banyak sampai sekarang begitu. Bener. Aku juga S1, nggak pengen kerja, bisa aja ngomong gitu, nanti dijambak sama istri saya. Tapi itu gambaran kehidupan real gitu. Tapi ya. real ya, sekarang banyak orang makanya kayak tadi saya dapat dari pape saya. Orang dulu susah banget loh untuk mencapai ke atas tuh kita dari bawah. Giliran sudah di atas kita mau ke bawahnya tuh agak berat. Padahal ya kita sekolah juga dari uang kadang kan orang tua kita tuh susah payah dari jualan juga dapetnya dari orang. Tapi juga banyak yang bahaya tahu Moa. Yang bahaya juga sebaliknya. Mereka-mereka yang mungkin pendidikannya rendah tapi maunya. Oh iya bener. Itu susah itu. Maunya dapat gajinya tinggi. Itu susah juga. Langsung manajer. Nggak bisa melihat.